Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan channelnya M. Sudi. Saudara sekalian dan pemirsa sekalian, mungkin Anda menemui channel ini. Jadi saya akan menyampaikan satu materi yang sangat singkat betul. Kenapa saya katakan singkat? Inti dari seseorang itu, yang namanya manusia itu pasti punya keinginan yang baik, pasti ingin yang sukses, pasti, tapi jarang ditemui ya. Jarang orang yang sukses itu pasti dimulai dari orangnya sabar dan ulet ya untuk mencapai kesuksesan itu. Untuk itu sebenarnya kalau kita tahu ya, ada dua bahagian manusia ini menurut ahli ilmu jiwa. Jadi manusia itu ada yang namanya akal, semua pasti tahu itu namanya akal. Kedua yaitu nafsu. Dan nafsu ini dalam Al-Quran dinyatakan inna nafsa la'amaratun bisu. Semua nafsu itu adalah cenderung kepada yang tidak baik. Nah, ini gimana supaya nafsu kita ini bisa baik? Karena nafsu itu ada ya, salah satu diantara ilmu jiwa ya, nafsu itu ada 4, sekalipun dalam Al-Quran lebih dari 9 ya nafsu itu ya. Tapi yang berpotensi, yang berperan itu 4, yaitu nafsu sufyah, nafsu keinginan. Gak ada manusia yang tidak punya keinginan, nafsu keinginan ya, namanya nafsu sufyah. Kemudian yang kedua adalah nafsu amarah ya. Nafsu amarah ini adalah nafsu greget ya, gerengseng gitu. Kalau kebetulan kita itu niatnya baik, itu greget berangkat, kita disamperi teman cocok dengan niat kita, itu ayo siap berangkat. Nah itu yang gregetnya itu namanya amarah ya toh, amarah. Kemudian ada lagi nafsu namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini adalah nafsu yang dari aku itu ya, ego ya, bahasa apa itu ilmu jiwanya ya, itu namanya ego. Kemudian ada lagi nafsu yang bagus, yaitu nafsu mutmainah ya. Ini saya insya Allah nanti akan saya sampaikan ya satu apa itu uraian dari nafsu ini. Tapi saya pada pertemuan kali ini akan saya mencoba ya, bagaimana caranya kita ini mengendalikan nafsu itu yang paling pokok ya. Sebab nafsu ini kalau tidak dikendalikan udah jelas inna nafsa la'amaratun bisu, nafsu itu cenderung kepada yang tidak baik. Nah, di dalam diri manusia kan ada yang namanya kerentek ya, manusia pun punya kerentek. Nah itu kalau kerentek itu dipengaruhi oleh, bisa oleh indera kita, yaitu apa itu pendengaran, apa itu penglihatan, nah itu apa itu, pokoknya nafsu itu akan dipengaruhi oleh apa itu geraknya indera kita ini. Nah sekarang nafsu itu satu, itu sebenarnya nafsu itu ya, nafsu itu hanya terbagi 4 itu. Kemudian angan-angan ya, angan-angan ini menurut ahli ilmu jiwa ini memang ada 3 ya. Nah, apa itu yang 3 itu ya? Yang pertama udah jelas, yaitu cipta ya. Cipta itu apa? Cipta itu kalau kalian melihat sesuatu ada gambaran, itu namanya cipta ya kan. Nalar, setelah kita melihat sesuatu maka
dia akan bekerja nafsu. Oh, wayang. Nah, kalau gitu kita melihat wayang, denger gitu, wayang. Nah, ini namanya kerjanya. Jadi kita ini sebenarnya hanya dik dua itu. Kalau kita ini punya keinginan yang baik, angan-angan ini membantu, terjadilah perbuatan yang baik. Kalau kita ini punya keinginan yang tidak baik, ya angan-angan kita, akal kita tidak bantu, juga tidak terjadi suatu perbuatan yang tidak baik. Jadi intinya dua. Maka gunakanlah akal kita ya untuk mengendalikan nafsu. Jangan dibalik nafsu apa itu mengikuti nafsu harus diikuti oleh akal. Jangan. Akal Allah mengendalikan nafsu ya. Saya kira pertemuan kita pada pagi hari ini yang sangat berbahaya ini, mudah-mudahan penyampaian saya ini ya saya tekankan, kita punya keinginan atau nafsu, maka akal itu harus ditimbang, bagus apa tidak. Kalau bagus kita laksanakan terus, kalau tidak bagus dihentikan, itu berhenti, jangan. Itu yang tahu ya kita sendiri ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat, ringkasan dari nafsu dan apa itu angan ini satu ini saja yang mudah-mudahan menjadi apa itu ilmu kita ya, ilmu secara ringkas. Akhirnya itu saja, semoga kita saling bertemu lagi nanti dalam keadaan sehat walafiat, dan saya akan menyampaikan satu materi lagi ya. Akhirnya mengakhiri selamat bekerja, selamat berbuat, dan selamat kita senantiasa mengingat kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin.